Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nopelani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan presentasi tentang metodologi penelitian. Metode penelitian. Di sini metode artinya yaitu cara atau proses. Sedangkan penelitian yaitu research atau artinya pencarian kembali. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menurut Sugiono 2014. Di sini saya akan membahas tentang perumusan masalah-masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum menurut Nata Atmojo, yaitu kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi serta harapan dan kenyataan. Masalah kebidanan. Untuk arti masalah kebidanan yaitu suatu kesenjangan antara kenyataan dan harapan di bidang kebidanan. Untuk sumber masalah penelitian bisa didapatkan dari yang pertama dari pengalaman pribadi, misalnya salah seorang mahasiswa cerita pengalaman waktu praktek lapangan. Yang kedua, dari keterangan yang diperoleh secara kebetulan. Yang ketiga, kerja dan kontak profesional. Yang keempat, didapatkan dari pengujian dan pengembangan teori yang ada. Yang kelima, dari studi kepustakaan atau teori. Yang keenam, dari pengamatan. Yang ketujuh, dari pengalaman empiris orang lain. Dan yang terakhir yaitu dari laporan masyarakat atau keluhan pasien. Apakah semua masalah bisa diteliti? Jawabannya yaitu tidak semua masalah bisa diteliti. Ketika sumber data tidak memadai, tidak bisa diakses, sumber daya tidak memungkinkan, dana, waktu, orang, alat, dan lain-lain, kebijakan institusi, dan yang terakhir yaitu tidak bisa diukur. Apa saja sih area permasalahan penelitian kebidanan klinik itu? Yang pertama ada gawat darurat maternal, yang kedua ada pembelajaran keterampilan klinik kebidanan, yang ketiga ada KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Yang keempat yaitu ada manajemen klinik dan rumah bersalin. Yang kelima ada kesehatan reproduksi. Yang keenam ada customer service kebidanan. Yang ketujuh ada manajemen program partisipatif. Untuk aspek-aspek perumusan masalah, yang pertama yaitu ada sense of problem, yaitu kepekaan terhadap masalah. Yang kedua yaitu ada GAP atau jarak antara harapan dengan kenyataan. Yang ketiga itu ada justifikasi, yaitu alasan-alasan pembenaran, data-data atau fakta. Dan yang terakhir yaitu ramifikasi, yaitu akar permasalahan atau penyebab masalah. Di sini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menetapkan masalah penelitian. Yang pertama, feasible, tersedia subjek, dana, waktu, alat, dan keahlian. Yang kedua itu menarik bagi peneliti. Yang ketiga, memberi nilai baru, membantah atau melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu atau menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat yaitu etis. Yang kelima, relevansi sesuai dengan bidang keilmuan kebidanan. Beberapa pertimbangan dalam memilih masalah penelitian.
Yang pertama itu masalah masih baru. Yang kedua, aktual. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, memadai atau proporsional. Yang terakhir yaitu yang kelima, sesuai dengan kemampuan penelitian. Beberapa saran dalam merumuskan masalah. Yang pertama itu, perumusan masalah hendaklah dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, perumusan masalah hendaklah padat dan jelas. Yang ketiga, perumusan masalah mengaitkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang terakhir, yang keempat, perumusan masalah hendaklah memberikan petunjuk kemungkinannya, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam perumusan masalah. Contoh rumusan masalah. Misalnya di sini judul penelitian, tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi sehat pada ibu hamil bagi para ibu yang berkunjung di Puskesmas X. Untuk perumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat pengetahuan para ibu hamil mengenai gizi sehat di Puskesmas X. Hindari perumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah penelitian terlalu luas. Misalnya, contohnya, pengaruh perawatan kateter terhadap kejadian infeksi. Di kata kateter itu, artinya luas. Ada kateter urin, kateter pena, kateter jantung. Dan yang selanjutnya, rumusan masalah penelitian terlalu sempit. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah mengandung emosi, prasangka, atau unsur yang tidak ilmiah. Contoh, pengalaman merawat ibu hamil yang menderita sifilis di rumah sakit X. Nah, di kata pengalaman merawat dan suka duka itu mengandung unsur subjektif dan emosi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.